Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini Juma benar-benar dipermalukan oleh mulutnya sendiri ketika membahas kekristenan. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara, ini berdasarkan kitab saudara ya, bukan berdasarkan iman kami. Karena kalau di iman kami tidak membeda-bedakan nabi. Yang ingin saya tahu dari saudara, apa keistimewaan Ishak bersunat, lahir dari orang yang bersunat, sementara keturunannya adalah diceritakan di kitab Anda, penuh dengan persundalan dan persinahan. Bahkan Yesus yang Anda tuhankan berasal dari keturunan pesinah. Kalau itu Anda jagokan karena dia lahir dari sunat, keturunan Ishak dalam kitab Anda begitu dinistakan. Bahkan Yesus itu berasal dari keturunan pesinah. Silakan Anda jawab. Dan yang lebih luar biasa adalah jawaban dari apologet Kristen ini membuat Juma malu dengan ucapannya sendiri. Saudara Tuhan, mari kita melihat video lengkapnya dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung apologet Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga dan mari kita simak videonya secara bersama-sama. Oke, kita mulai saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja memasuki sesi pertama, yaitu sesi opening statement. Masing-masing kedua belah pihak narasumber akan diberikan kesempatan waktu selama 6 menit ya, untuk memberikan opening statement. Baik, kita mulai dari pihak Islam. Kami berikan waktu 6 menit. Itu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Jadi dalam Islam kewajiban khitan itu karena Nabi Muhammad termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim ini mempunyai perjanjian lah untuk dia dan anak keturunannya. Sehingga nanti Nabi yang dari keturunan Ibrahim ini itu pasti mempunyai syariat-syariat yang mengikuti kakeknya. Di antaranya khitan. Nah ini masalah nanti perjanjian lewat Bibelnya, biar Gurunda Juma yang menjelaskan. Ini versi Islamnya. Pertama dari ayat Al-Quran, Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Nah, jadi anittabi' millata Ibrahim hanifa di sini kita harus baca dalam tafsirannya karena ada 2 ayat dalam Al-Quran yang mana diantaranya yang dimaksud anitabi di situ kalau kita baca tafsir summa wahayna ilaika ayyuhar rasul anitabi dinil Islam kama atba'ahu Ibrahim wa inistaqim alaihi wala takhid anhu fa in Ibrahima lam yakun minal musyrikin ma Allah ghairihi. Kemudian kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, ikutilah millah, yakni agama Ibrahim, seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mengulangi ayat ini untuk menyanggah anggapan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah pemeluk agama mereka. Padahal Nabi Muhammad juga, kenapa khitan? Karena termasuk salah satu keturunan. Nah, khitan merupakan salah satu ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dilaksanakan, ya, disebut sebagai kalimat perintah dan larangan. Beliau Shallallahu alaihi wasallam telah menjalankan perintah tersebut secara sempurna sehingga beliau dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan dan imam seluruh alam. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nas imama. Qala min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan. Jadi ada 2, perintah larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidaklah mengenai orang-orang yang zalim, lalim. Terus yang dimaksud anitabi minlah atau bikalimatin perintah larangan diantaranya khitan termasuk fitrah, masuk ke dalam fitrah yang disebutkan dalam hadis. Al fitratu khomsun, al khitanu wal ikhtihdad, terus wa nadful ibti
wa taklimul adfar wa qasus syarid. Jadi termasuk kalimat perintah larangan di situ adalah masuk ke dalam fitrah ini. Kan ada hadis bahwa 5 dari fitrah yaitu diantaranya hitan. Nah, juga di dalam musnad dari Ammar bin Yasir, ya, berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sebagian dari fitrah adalah berkumur-kumur, terus istinsyak, gitu ya, terus mencukur kumis, bersiwak, gitu ya. Nah, sehingga ini ketetapan dari Nabi Ibrahim yang akan diamalkan, dilakukan oleh keturunannya, baik itu dari Ishak atau kayak Ismail, pasti mempunyai ini. Terus bagaimana Islam itu? Sejak kapan dia hitan? Nah, dalam Islam, hitan itu yang penting belum balik. Karena ketika belum balik, maka dia tidak kena hukum taklifiyah. Apa hukum taklifiyah itu? Yaitu perintah dan larangan. Karena hitan dalam Islam juga berhubungan dengan ibadah. Orang ibadah sholat itu harus suci pakaian, tempatnya, dan badannya. Sehingga kalau orang itu sudah balik, wajib dia hitan agar supaya lepas dari najis. Gitu. Duh, kok banyak ini? Silakan Gurunda, silakan. Baik, makasih. Saudara kita yang satu siapa? Bang Fe ya? Bro Kingpin. Saya Bang. Oke, boleh, silakan Bang. Ya, itu saya rasa itu tuh kalau buat pembukaan itu sudah cukup ya. Nanti gini, kita nanti akan masuk tuh apakah dari kedua agama ini itu menjadi kewajiban atau tidak. Kan situ kan perbedaannya kan. Nanti model apakah benar gitu kan. Kalau di Kristen itu sebenarnya wajib atau tidak sih gitu kan. Nah, kalau tadi berdasarkan kata tadi itu sudah jelas itu sesuatu yang compulsory gitu. Nah, kalau Kristen nanti mau dicek itu. Kalaupun itu ternyata terbukti tidak wajib gitu kan. Kan kita mesti tahu kan alasannya itu apa saja gitu. Kenapa sampai itu menjadi tidak wajib. Itu aja. Terima kasih. Oke, saya tambahkan masih ada waktu. Ya. Jadi Al-Quran menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, kedudukan daripada sunat itu wajib ya, sama seperti perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran juga menerangkan di dalam surah An-Nahl ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi kedudukan daripada baginda Rasul Muhammad SAW ini menerima perintah sunat itu sama dengan Abraham alaihissalam. Demikian. Maaf ya Gurunda. Baik. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Lagian saya Baik, lagi terima kasih. makan juga, silakan. Baik, terima kasih untuk Gurunda Zuma, Ustaz Tahta dan Brother Kingpin untuk opening statement-nya. Baik, kita langsung saja memberikan kesempatan 6 menit kepada saudara kekristenan. Ada Brother Gigacat, Ginca, dan Aderion. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara, silahkan. Aku mau share screen ya. Sunat, the sign of circumcision ya, sebagai tanda perjanjian. Perjanjian sunat itu ada di dalam Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antar aku dan kamu. Kamu di sini artinya Abraham ya. Ini konteksnya Abraham. Serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Sunat itu sebagai tanda perjanjian. Tapi bukan perjanjian itu sendiri gitu loh. Jadi perjanjian itu apa sih sebenarnya? Perjanjiannya sendiri itu apa? Perjanjiannya itu sendiri adalah satu, ini Abraham dijadikan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Kejadian 17 ayat 5. Yang kedua, Abraham diberikan negeri yang didiami. Ini bisa dibaca lengkap di Kejadian 17 ayat 8. Yang ketiga, keturunannya akan menjadi berkat segala bangsa. Kejadian 22 ayat 18. Nah, itu kenapa sunat sebagai tanda perjanjian dilakukan di penis, bukan di hidung, bukan di mata, bukan karena melalui kelaminlah sumber keturunan itu datang, bukan dari yang lain-lain toh. Nah, permasalahannya apa sebelum Abraham itu sudah disunat? Tentu tidak jawabannya, karena Allah hanya menjanjikan keturunan yang menjadi berkat kepada segala bangsa hanya pada keturunan Abraham, bukan keturunan yang lain. Itu kenapa Abraham itu artinya bapak sejumlah bangsa yang besar. Nah, kita nggak perlu berspekulasi tentang Nuh itu sunat nggak, sebelum Abraham sunat nggak perlu. Memang sunat itu baru ada di zaman Abraham kok. Itu kok tadi kenapa permasalahan kita ini terjadi ya.
Masalah untuk kalian itu satu, Muslim harus mampu menunjukkan sebelum Abraham sudah mengenal sunat. Kedua, jelaskan kenapa sunat itu harus dikelamin. Ketiga, kalau memang seluruh nabi sunat, kenapa perintah sunat baru turun sejak zaman Abraham? Aku mau penjelasan yang lebih komprehensif. Mungkin dari aku sekian, bisa dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Ya, aku coba tambahin sedikit ya. Josel, matiin waktunya dulu. Aku mau share screen ya, bisa enggak? Oke, waktu di pause dulu. Ya, aku coba share ya. Jadi menarik ini ya. Tadi Bro Rion sudah bagus ya. Perjanjian itu apa gitu kan. Nah, ini aku pertegas sedikit ya. Kalau di kita itu tegas ya. Jadi sunat itu ada dasarnya. Yang Abraham itu. Kalau di teman-teman sebelah kan masih nggak jelas sebenarnya. Nanti kalian perjelas dulu ya. Di mana letak perjanjian itu gitu. Perhatiin ya. Aku baca. Ginjak kepental, silakan dilanjut narasumber yang lain. Iya, jadi enggak apa. Saya lanjutkan sedikit aja. Jadi tadi teman-teman itu silakan. Pada ayatnya meneruskan mila Ibrahim, tetapi tidak ada secara letter-lek di situ sunat. Artinya sunat ini hanyalah menjadi asumsi yang kemudian, karena isi dari janji itu juga di dalam Quran tidak jelas kenapa harus bersunat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau telaah ke dalam Quran, Ismail itu lahir dari benih yang belum disunat. Jadi sebelum Abraham bersunat, maka Ismail lahir. Sementara Ishak itu lahir dari kulub yang sudah bersunat. Jadi dalam artian bisa kita simpulkan bahwa bukan Ismail lah yang dimaksud tadi. Yang pertama itu tadi ada 3 janji ya. Menempati tanah yang dijanjikan, menjadi bapa segala bangsa, dan keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Tentu janji ini bukan lewat jalur Ismail. Mungkin kalau Bro Adrian mau menambahkan, silakan. Sementara kita dari Bro Ginja. Tadi Ustadz Tata bagus tuh bilang, sunat di kami itu tanda kesucian, perjanjian juga. Perhatiin. Yang menarik adalah, perhatiin ya, Ismail itu sudah lahir sebelum Abraham disunat. Perhatiin ini. Ini penting buat kalian pelajari ya. Tadi kalau dibilang itu tanda perjanjian dan kesucian, artinya Ismail sudah dilahirkan dulu nih dengan kondisi si Abraham belum sunat, belum suci tuh kawan. Ngeri kawan. Ya, Ismail itu kalau dirunut itu kemana? Ke Muhammad. Walama mati aku. Kan begitu? Mati aku. Berarti yang Ismail itu dan ke bawahnya semua gimana kawan? Bukan perjanjian itu kawan. Ngeri. Nggak suci itu kawan. Makanya perhatiin kalian. Ishak lahir setelah Abraham disunat kawan. Ngeri kawan. Di sini dia ngerinya. Artinya memang betul lah ya, Ishak itu perjanjian kawan. Ngeri kawan. Ismail gimana? Ya setelah umurnya 13. Di Alkitab juga tercatat itu. Aku cek-cek, intip-intip di tafsir kalian sama loh. Saat si Ismail itu umur 13 katanya. Pada saat dia mampu mengerjakan pekerjaan dewasa. Itu jelas. Crystal clear di tafsir ayat kalian. Artinya, kan Abraham belum disunat di situ kawan. Belum suci dia kawan. Ngeri kawan. Jadi Ismail itu gimana? Kalian pikir sendirilah itu. Ya, malam ini tobatlah kalian kawan. Makasih, silakan lanjut. Oke, waktunya sudah selesai. Kita demikianlah opening statement dari kedua pihak narasumber 3 on 3, dan memang dari opening statement aja sudah semakin panas sepertinya. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, kita langsung saja kami berikan kesempatan kepada pihak Muslim untuk memberikan pertanyaan kepada pihak Kristen. Masing-masing diberikan kesempatan selama 3 menit, dan kami mohon untuk maksimal pertanyaannya adalah 2 saja supaya cukup waktunya. Baik, waktu sudah di-setting dan kami persilakan pihak Muslim untuk menyampaikan pertanyaan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik. Tadi saudara Gincu atau siapa namanya tadi, bangga gitu ya dengan
Ishak itu lahir dari bapaknya yang bersunat, gitu ya kan? Seakan-akan beliau mengutuk dan menistakan kemudian Abraham yang melakukan pernikahan kepada Sarah tapi tidak hamil-hamil, dan juga kepada Hagar, lalu kemudian Allah memberkati dia dengan memberikan anak bernama Ismail. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada saudara, ini berdasarkan kitab saudara ya, bukan berdasarkan iman kami. Karena kalau di iman kami tidak membeda-bedakan nabi. Yang ingin saya tahu dari saudara, apa keistimewaan Ishak bersunat, lahir dari orang yang bersunat, sementara keturunannya adalah diceritakan di kitab Anda, penuh dengan persundalan dan persinahan. Bahkan Yesus yang Anda tuhankan berasal dari keturunan pesinah. Kalau itu Anda jagokan karena dia lahir dari sunat, keturunan Ishak dalam kitab Anda begitu dinistakan. Bahkan Yesus itu berasal dari keturunan pesinah. Silakan Anda jawab. Silakan sahabat yang lain. Oke, saya gini. Kalau kita pakai Kejadian 17:9 sampai 14, di sini ada kalimat begini. Allah berfirman kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Nah, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Jadi ini berlaku untuk keturunannya. Siapa keturunannya? Ismail, Ishak. Makanya ketika orang Israel sunat berarti dari Ishak. Ketika orang Islam sunat berarti Nabi Muhammad yang keturunan dari Ismail. Pertanyaannya, kenapa Kristen tidak disunat? Apa karena Kristen pagan, bukan Samawi? Nah, silakan. Bukan apa ya? Yang saya tanyakan, itu tradisi. Ini bukan tradisi, perjanjian kekal ini. Ya, silakan. Baik, kita cukupkan waktunya. Kalau begitu, kita riset. Kami berikan kesempatan langsung kepada pihak Kristen untuk memberikan waktu bisa Oke, terima kasih. Kita langsung saja berikan waktu selama 6 menit bagi pihak Kristen untuk menjawab 2 pertanyaan dari pihak Muslim. Oke, ketika Anda mulai berbicara, silakan. Jadi tadi pertanyaannya kenapa orang Kristen tidak bersunat? Anda salah. Semua orang Kristen itu sudah bersunat sejak dalam kandungan. Kalau nggak percaya silahkan cek satu-satu. Silakan Bro Ginca, lanjut. Baik, aku tambahin ya sedikit aja ya terkait sama apa sih anak perjanjian itu bukan dari Ismail, Ustadz Tata, bukan. Ya, ini kan berdasarkan kitab kami ya, net. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan menjadi melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi yang diperkenankan itu dari keturunannya dari Ishak, turunan Yakub turunan Israel. Itulah kenapa bangsa Yahudi itu dilebihkan dari bangsa yang lain. Itu fakta. Mungkin juga di dalam imanmu juga seperti itu. Bangsa ini dilebihkan dari bangsa yang lain karena ini memang keturunan dari Ishak itu sendiri yang memang sudah dijanjikan sebelum Ismail ini lahir. Sebelum Ismail lahir pun Ishak ini sudah dijanjikan memang akan ada keturunanmu namanya Ishak. Itu pertama. Yang kedua tentang masalah apa? Kami ini ngikutin siapa? Saya ini bukan keturunan Abraham. Ya, dari Nuh itu kan ada melahirkan namanya Sem. Sem itu turun ke bawah Nahor sampai ke Abraham. Terah baru namanya Abraham. Dari situlah semua turun garis ke bawah itu Israel namanya. Kalau kami bukan dari turunan Sem, Pak. Orang kami ini. Nah, Nuh itu belum mengenal namanya sunat. Tapi Abraham ini jelas turunannya Sem. Sem ini turun sampai Abraham turun Ishak turun Yakub turun Israel. Semua itulah nabi-nabi semua itu datangnya dari Israel. Nah, keselamatan itu hanya datang dari Israel, Yahudi. Itu kalau kami bukan dari turunan Sem, dan memang sunat itu baru ada di zamannya Abraham. Di zaman Nuh sunat enggak? Tidak. Enggak sunat. Mana dalilnya? Ya memang enggak ditulis, memang karena enggak ada dalilnya. Karena memang baru diadakan di zaman Abraham. Kok kamu maksa mesti ada dalil di zaman Nuh belum disunat? Enggak ngobrol kayak gitu. Karena memang sunat itu baru dikenalkan di zaman Abraham. Gitu kira-kira mungkin teman-teman yang lain. Oke, sedikit aja ya. Ya, silakan. 1 menit lah. Jadi begini, ini harus dimengerti dulu, dipahami dulu. Ismail itu lahir dari suatu ketidakpercayaan. Karena Sarah itu tidak percaya bahwa dia bisa punya anak, walaupun sudah dijanjikan,
Dia tidak percaya. Karena itu untuk mencurangi ini, dia menyuruh Abraham untuk menikah dengan Hagar, yaitu budaknya. Jadi Ismail ini adalah bukan anak yang dijanjikan. Tetapi tadi sudah ditunjukkan oleh teman saya Rion. Tuhan bilang, bukan Ismail yang saya maksud. Anak itu harus dari Sarah. Dan karena itulah Ismail itu anak yang tidak dianggap. Maaf, ini kenyataan yang Anda harus terima. Walaupun ya, karena itu kami dengan Yahudi, walaupun kami bertentangan begitu keras, tapi kami tidak pernah bertentangan mengenai siapa yang hampir dikorbankan. Karena itu punya makna teologis yang sangat dalam bagi kami. Silakan Bro Ginca. Ya, aku tambahin ya. Jadi kata kuncinya itu ada di Kejadian ya, aku baca ya. Kejadian 17 ayat 20 sama 21, perhatiin ya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. 21. Tetapi kawan. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi nggak ada dibilangnya di situ dari Hagar itu, kawan. Hati-hati kalian, Hagar itu budak kok. Selir, ya. Jadi kalian terimalah. Walaupun itu pahit, kawan. Abraham itu, ya, Ismail lahir, Abraham belum disunat, kawan. Itu pil pahit. Tapi kalian terimalah, kawan. Jangan nangis kalian. Ya, kalau nangis kalian, ku kasih tisu sama kalian, kawan. Maka. Iya, mungkin. Baik, silahkan dielaborasi. Masih ada waktu. Ya, jadi ini ada muncul cerita-cerita, padahal sebenarnya terdapat dua pandangan mengenai siapa yang hampir dikorbankan. Saya tidak tahu kenapa Islam terlalu memaksakan bahwa harus Ismail yang hampir dikorbankan. Pengen kayak supaya ada relasi dengan Abraham, padahal nggak ada sama sekali. Ini kenyataan bahwa tidak pernah di dalam sejarah. Dan saya katakan kepada kalian, kalau memang benar secara historis Ismail yang hampir dikorbankan, tidak akan pernah ada bangsa Yahudi. Kalian harus bisa menjelaskan dari mana nabi-nabi semuanya itu lahir dari keturunan Israel. Tetapi selama ribuan tahun itu kekosongan nabi, sampai-sampai Mekah yang katanya adalah Baitullah itu dijadikan tempat berhala dan Tuhan tidak peduli. Begitu. Padahal ada satu kisah di mana tabut perjanjian Allah itu dicuri ke tempat berhala, dan berhala-berhala di tempat itu semuanya jatuh dan rubuh di hadapan tabut Tuhan. Dan ini malah Tuhan mempersilahkan berhala-berhala masuk dan disembah selama ribuan tahun di Baitullahnya. Ini tidak masuk akal. Boleh, silakan Bro. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis, tepat sekali. Baik, sekarang itu tadi jawabannya dari pihak Kristen atas pertanyaan dari pihak Islam. Dan sekarang kami berikan waktu selama 5 menit bagi pihak Muslim untuk merespon jawaban dari saudara kekristenan. Silakan, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, sedikit ya teman-teman. Jadi gini, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Begitu dahsyatnya aib itu disembunyikan, ya. Lagian kita tidak membahas tentang siapa yang dikurbankan di sini. Kalau Anda ingin tahu siapa yang dikurbankan, lihat endingnya. Yang dikurbankan itu adalah anak yang dikasihi, anak yang dicintai, anak yang disayangi oleh Abraham. Nah, untuk mengetahui anak yang disayangi, anak yang dicintai, yang dikasihi oleh Abraham lebih dari semua anaknya, ya, lebih dari kecintainya kepada anak keturunannya, itu lihat ending daripada di mana dia menetap. Di dalam Kejadian 21 nomor 14 jelas Abraham dan juga Hagar itu bersama dengan Ismail menetap di Beersheba. Kejadian 22 nomor 19 itu jelas tuh. Sementara Ishak dan juga ibunya Sarah menetap di Hebron. Ketika Sarah meninggal, Abraham datang ke sana membelikan tanah buat memakamkan istrinya, dan dia adalah orang asing. Itu loh cara belajarnya, ya. Jadi di mana Abraham tinggal menetap, disitulah anak yang dicintai. Dan yang diminta oleh Allah, anak yang dicintai, anak yang dikasihi, anak yang disayangi, anak sematawayang.
bukan anak kedua. Ya, lihat kitab Anda, apakah itu sesuai dengan original teksnya? Apakah kitabnya Nabi Musa itu masih ada? Atau Anda hanya mendapatkan poin-poin dari terjemahan-terjemahan ke terjemahan? Ingat, yang diminta Allah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah. Dan anak tunggalnya Abraham hanya Ismail. Pahami itu. Tadi pertanyaan saya Anda nggak jawab loh. Kalau Anda bangga Ishak disunat, tapi kenapa keturunannya diceritakan dalam kitab Anda pesundal, pesina, sampai Yesus saya katakan di dalam kitab Anda dikatakan dari keturunan pesina. Oh, kacau. Tolong itu fakta dalam kitab Anda. Silakan Adinda yang lain. Oke. Jadi ya, sebenarnya udah jelas ini ya. Islam itu hitam karena anit tabi millata Ibrahim. Karena sudah ada perjanjian bahwa Allah memberi ketetapan kepada Ibrahim dan anak cucunya, yaitu hitam. Sehingga kalau umat Islam itu hitam, kan keturunan dari Ismail, Nabi Muhammad itu. Sehingga sama dengan orang Israel, kenapa sunat? Kan keturunan Ishak. Kata siapa cuma Ishak saja yang perjanjian. Kalau cuma Ishak perjanjian dan keturunannya, maka di luar Israel penyembah berhala semua nantinya. Karena memang perjanjian untuk Ishak itu untuk Israel saja. Coba Nabi terakhir siapa di Israel? Yesus. Ketika Yesus ditolak, maka bangsa yang dulunya ditinggikan direndahkan. Karena Allah itu ingin supaya ajaran ini ke seluruh dunia. Kalau cuma dari Ishak, Ishak aja keturunan sampai Israel doang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Itu Nabi yang terakhir itu. Setelah itu ditinggalkan mereka itu. Terus keselamatan seluruh dunia ya lewat Ismail. Nah sehingga apa? Ini sudah, kalau Islam itu cocok dengan dalil, dengan logika. Yang tidak ada logikanya itu orang pagan tidak sunat itu wajar. Siapapun kalau pagan pasti gak sunat. Kalau Israel kenapa sunat? Karena keturunan Ishak. Ishak keturunan Ibrahim. Islam kenapa sunat? Karena Bani Ismail. Ismail keturunan Abraham. Cocok kan? Terus jangan mengatakan ketidakpercayaan Nabi Ismail itu lahir. Loh, kalau tidak ada kepercayaan tidak kaitannya dengan Tuhan, kenapa diberi nama Ismail? Nabi Ibrahim itu berdoa, minta anak, lalu diberi beneran oleh Allah, maka diberi nama Ismail. Tuhan mendengarkan, mengabulkan doanya. Karena Ibrahim minta kepada Allah, diberi anak, maka anak-anaknya diberi nama Ismail. Tuhan mendengarkan, berarti kehendak Allah juga itu. Ya, jadi harus tahu sejarah. Gitu ya. Artinya tertawa, ditertawakan dia. Nah, iya. Oke, monggo. Yang lain silakan. Bagian gini ya. Ya, oke gini. Jadi itu tadi Rion bilang itu katanya keturunan dari Abraham melalui jalur Ishak. Nah, kalau itu bicara tentang genealogi, harusnya Yesus itu tidak bersunat. Karena dia itu tidak punya gen dari Ibrahim. Kalau kita mau bicara tentang medis ya gitu. Tapi seingat saya sih itu Yesus itu sunat ya, kalau nggak salah di Lukas atau Matius yang awal-awal itu ya. Jadi kalau ini mau diartikan sesuai maunya orang Kristen, jelas ini berarti Yesus itu dia sunatnya tuh berdasarkan apa? Ya mungkin saja tuh dia tuh bukan mengikuti ajaran Yahudi, berarti dia itu Muslim. Dia itu cocok lah selama ini lah. Kalau semua nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan itu adalah Muslim. Terima kasih. Baik, masih ada 6 detik. Mau diselesaikan? Oke, sepertinya habis waktunya ya. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Kita langsung saja, kami beri kesempatan untuk pihak Kristen untuk memberikan respon tanggapan. Tapi mohon maaf terlebih dahulu sebelumnya, terutama kepada Brother Gigacat. Karena tadi ketika menjawab pertanyaan dari pihak Muslim, Brother agak melebar ke korban tadi ya. Ke topik korban. Jadi saya harap untuk tadi karena sudah ditanggapi oleh Ustadz Zuma, jadi kami mohon Brother Gigacat tidak lagi menanggapi lagi, tapi fokus kepada topik sunat. Baik, begitu ya. Ini peringatan pertama. Baik, kami berikan langsung kesempatan 5 menit kepada pihak Kristen untuk memberikan respon tanggapan. Silakan. Ya, itu bohong tadi ya pernyataan dari siapa tadi yang terakhir si Mas. Kalau di sini jelas di kitab Matius ya. Kingpin. Iya, Kingpin. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Abraham memperanakan Ishak dan sebagainya. Ya, jadi ini jelas dari keturunan Ishak di sini. Kalau kamu mau nggak percaya itu terserah kamu. Terus yang kedua tentang kelebihannya, ya memang Ishak itu sudah dijanjikan jauh sebelum Ismail itu dilahirkan. Bahkan dijelaskan bahkan keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Ini belum Ismail belum ada nih.
yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan ini udah ditetapkan ini garis keturunan yang dimaksud. Tapi ini jauh sebelum Ismail ada. Toh kita tahu bahwa yang diperbudak itu bukan keturunan Ismail. Ismail itu keturunannya siapapun, kamu pasti nggak tahu. Jangan-jangan ada nggak kalian tahu, hafal gitu nama-nama itu? Mungkin ada 1-2, cuman nggak familiar toh. Ada nggak yang menjadi nabi? Enggak, 0% yang jadi nabi, nggak ada. Ya memang suka nggak suka, memang dari keturunan Ishak inilah semua keturunan nabi-nabi ya, setelah Abraham tentunya ya. Yang lainnya nggak ada yang dari Ismail. Itu aku minta maaf. Ya kira-kira seperti itu mungkin yang lain. Ya, aku tambahin sedikit ya. Jadi ya bisa lanjut Lona. Silakan. Tapi sebelum dilanjut saya pause dulu sebentar. Mohon ada satu pertanyaan Ustadz Zuma tadi yang belum ditanggapin ya. Mohon dijawab. Silakan. Aku tanggapin. Jadi begini. Oke, silakan. Kalau Juma Jeli sebenarnya tadi Lerion udah jawab sih, makanya nggak aku timpalin lagi ya. Perhatiin ya. Kan dari Ishak lah keluar bangsa pilihan itu kan, yang namanya Israel itu atau Yakub. Nah, itu kan bangsa pilihan. Ya, dipertegas lagi sebenarnya ya, sebelum kelahiran, sebelum adanya Ismail, sebelum adanya Ishak, sebelum ada Abraham, kan sudah ada juga nubuat akan kelahiran itu dari seorang perawan gitu loh. Perawan itu masuk tadi yang silsilah yang ditujukan sama Lerion, ada di Matius sama di Lukas. Ya, di Lukas bisa kita lihat itulah silsilah ditarik dari garisnya Maria. Kalau kita bicara genealogi Bang Pami ya. Nah, nanti pembedanya itu apa? Ada ayah Eli di situ. Atau Joakim ya. Nah, di situ dia pembedanya. Artinya darahnya Maria ini kan bisa ditarik garis lurus, itu nyampe ke Abraham kok. Nyampe ke Ishak kok. Nggak ada yang namanya Ismail di situ. Ya. Jadi, kalau ini pun pil pahit buat kalian, terimalah. Terimalah kawan. Nggak apa-apa kok. Memang begitu dia adanya. Jadi, kalau Ustadz Tata beda lagi dia. Ngeri dia. Ya, analisisnya agak-agak gimana gitu ya. Perhatiin, kan aku bilang tanda perjanjian Allah itu dengan Abraham kawan, nggak ada dengan Ishak, nggak ada dengan Ismail. Perhatiin ya sumbernya. Kita bicara sumber. Yang buat perjanjian itu, perjanjian awal adalah Allah dengan Abraham. Pada saat perjanjian itu Ismail sudah nongol, sudah brojol tuh kawan. Brojolnya Ismail kan Abraham belum disunat itu kawan, belum suci itu kalau kata versinya Ustadz Tata kan begitu. Artinya yang keluar duluan itu nggak suci dong. Ya pantas aja lah, dia bukan pilihan kok, ya wajar dong. Setelah dia disunat, setelah dia suci kata Ustadz Tata, baru brojol tuh yang perjanjian itu kawan. Brojol orang itu kawan, Isa itu kawan, itu dia tandanya kan gitu. Makanya keselamatan itu juga dari garis keturunannya kan, nongolnya kan gitu, wajar lah. Kalau Ismail yang nggak masuk hitungan lah kawan. Pil pahit ini emang, cuman ya begitu pula kan. Nah kalian terima lah itu ya. Silakan lanjut teman-teman. Oke, jadi saya mau lanjutkan dulu ya. Tadi bagus ya, Ustadz Tata ternyata sadar Nabi terakhir adalah Yesus Kristus. Karena itu Injil itu harus disebarkan ke seluruh dunia. Karena setelah itu sudah tidak ada nabi-nabi lagi. Nabi-nabi dalam sense jabatan seperti Musa, terus misalnya Elia, Elisha dan seterusnya itu tidak ada lagi. Ya, jadi memang itu tertulis juga di Mazmur 147. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, itu isinya. Jadi kalau kalian ingin mengenal siapa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, namanya juga Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah. Bukan Allah Esau, enggak, bukan Allah Esau. Bukan Allah Ismail, enggak, bukan Allah Ismail. Betul, betul, mantap. Kalian satu. Jadi ketika kalian ingin mengenal siapa Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, kamu harus menerima tanah dan kamu harus menerima perjanjiannya, yaitu Yesus Kristus sebagai Nabi. Baik, waktunya habis. Terima kasih, waktunya habis. Baik, Iwan Villa semua. Demikianlah sesi pertama untuk Islam bertanya. Dan sekarang kita masuk giliran Kristen bertanya. Wah, siap, seperti yang tadi
Oke, seperti yang tadi kami sampaikan lagi, maksimal pertanyaan adalah 2 dan Kristen diberi kesempatan 3 menit pertama untuk bertanya. Kami persilahkan. Aku dulu ya, Lerion ya. Aku jedorkan dulu ini. Jadi gini, ini menarik ya. Sebelum pertanyaan ini, menarik loh tadi. Giga tadi mengingatkan kita, perhatiin ya. Yang buat netizen, sadar kalian ya. Baca malam ini kitab kalian. Tidak ada disebutkan di situ Allah Ismail. Hati-hati kalian. Yang ada itu Allah Ibrahim, Allah Isa dan Yakub, kawan. Hati-hati kalian. Gak ada nama Ismail di situ, kawan. Ngeri. Pertanyaanku pertama, ya. Coba tunjukkan dulu. Tadi Ustaz Tata kan bagus tuh. Oh, ada perjanjian tanda suci. Coba tunjukkan di kitab kalian itu. Apa makna sunat itu dengan Ibrahim? Perjanjian apa itu? Seperti apa dengan Allahnya dia? Coba kasih tunjuk dulu. Ya, tunjukkan kitabmu. Silakan Lerion sama Giga. Giga. Ya. Silakan. Enggak, Bro, kalau mau tanya boleh silakan. Gue lagi mau ngambil minum Oke, soalnya. aku Silakan, mau Bro. tanya simple aja. Apakah zaman sebelum Abraham itu sudah mengenal sunat? Nah, itu jawaban pertanyaanku itu aja. Jadi kan kaitannya kan karena kalau kalian menyebutkan sunat itu di syarat sholat agar suci, berarti harus kalian buktikan bahwa sejaman sebelum Ibrahim itu nabi-nabi juga sunat. Kalau memang nabi-nabi sunat, kenapa disebutnya milah Ibrahim bukan milah Nuh? Nah itu, ya silakan. Pertanyaan itu aja dari aku. 1 menit 37 detik, silakan. Ini dimanfaatkan? Iya udah 2 gitu. Boleh mengelaborasi, silakan. Boleh mau mengelaborasi, silakan. Yang penting 3 menit. Iya, bagus itu ya. Aku elaborasi sedikit ya. Jadi gini, ini menarik yang Lerion tadi ya. Perhatiin ya. Memang topik kita tadi, apakah Nuh disunat? Ini menarik ini. Perhatiin ya. Kalau teman-teman seberang mengakuin semua nabi sejak dari Adam itu Islam, kan syarat Islam harus suci itu pada saat ibadah, kan begitu. Menariknya, Adam memang disunat juga enggak, kan itu menariknya kan? Adam itu disunat enggak? Kalau disunat dia, aku nggak terbayang kawan, sebesar apa kampaknya kawan, tingginya aja 30 meter kawan. Alamak, siapa yang ciptakan kapaknya kawan? Waduh, mati aku. Alamak, besar kali berarti pemotongnya kan gitu. Kalau betul, tapi kalau nggak betul, ya udah tutup buku kita. Artinya yang nabi-nabi Islam itu dia nggak suci dong pada saat ibadah kan gitu kawan. Silakan. Intinya ingat ya, sunat itu milah Ibrahim. Itu loh. Kalau memang Nuh juga sunat, semua juga sunat, ya berarti bukan milah Ibrahim lagi namanya. Milah Adam. Gak ada dari awal berarti perintah itu kan? Nggak perlu lagi diperintahkan sunat. Kalau udah tahu, ngapain diperintahin sunat? Saya udah tahu kok. Nah, itu kalian harus buktikan. Itu Bung, harus dibuktikan. Ini waktunya kalian unjuk gigi. Ya, silakan. Baik, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Terima kasih. Demikianlah 2 pertanyaan ya secara garis besarnya dari pihak Kristen. Tapi saya mohon maaf, tadi saya agak lupa sebelum memasuki ke sesi pertanyaan untuk pihak Kristen, saya mohon kepada Gurunda Zuma terutama, karena tadi Bro Giga Chat dalam tanggapan responnya menyebut bahwa beliau mengklaim Gurunda Zuma mengakui bahwa Yesus adalah nabi terakhir. Saya mohon nanti Gurunda Zuma untuk menjawab hal ini ya. Tata tadi tuh. Tapi Giga tadi menyebut nama Gurunda Zuma, itu tercatat oleh saya. Nanti saya mohon untuk Gurunda Zuma untuk mengklarifikasi ini. Baik, terima kasih sekaligus 6 menit untuk memberikan jawaban kepada pihak Kristen. Dimulai dari sekarang, silahkan Gurunda. Iya, jadi yang pertama terima kasih Anda sudah mengakui bahwa Isa atau Yesus itu adalah nabi, ya, dan mustahil nabi itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang harus Anda pahami. Terkait dengan Isa, Yesus itu nabi terakhir memang bagi Bani Israel. Kecuali Anda ingin mengakui bahwa Paulus sang juga nabi, juga nabi. Bagi Bani Israel nabi terakhirnya itu adalah Isa, Yesus. Nah, terkait dengan sunat, perintahnya itu kepada siapa dulu? Perintah sunat itu kepada siapa? Makanya belajar agama itu harus berdata, berdalil. Itulah hebatnya Kristen, beriman kepada sesuatu yang tidak tertulis. Yang tertulis ditinggalkan, yang tidak tertulis diada-adakan. Al-Quran menerangkan, Sara'alakum minad din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa.
Allah telah mensyariatkan kepadamu dinul, ajaran yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Apa itu? Tegakkanlah dinul, ajaran, keimanan, ketakwaan, dan janganlah kamu terpecah belah di dalamnya. Ini yang diajarkan kepada kami, bahwa Nabi Nuh syariatnya ada ajarannya. Ajarannya apa? Tegakkan dinul. Dinul apa? Nyembah hanya kepada Allah. Ada nggak ajarannya Nuh untuk mengajak kepada mereka untuk bersunat? Nggak ada. Perintah sunat itu datangnya kepada siapa? Abraham. Berarti tentang sunat disyariatkannya itu kepada Abraham. Lalu apakah kemudian orang yang sebelum Abraham itu tidak suci? Kalau itu yang menjadi alasan Anda, berarti anak-anak Kristen hari ini orang-orang tidak suci semua karena lahir dari orang yang tidak bersunat. Kejam kali kalian, ya. Jadi hal ini harus Anda pahami, bahwa syariat sunat itu datangnya kepada Abraham. Orang-orang yang belum datang perintah sunat kepadanya, mereka tidak sunat, tidak dikategorikan najis karena tidak ada syariat untuk bersunat. Kalian mengaku pengikut Yesus tidak bersunat, kalianlah orang najis-najis itu. Tralala, cici aku. Lanjut, adinda yang lain. Oke, jadi saya cocok dengan Bang Giga ya. Kalau Adirion dengan Ginca bagi aku hiburan aja ya. Tapi kalau bertanya saya jawab. Nah, terus yang saya katakan tadi, Nabi terlahir itu untuk keturunan Isa, kan untuk Israel saja. Nah, terlahir bagi mereka itu Yesus. Ketika ditolak Yesus, ya udah ditinggalkan. Sehingga Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan melalui siapa? Tidak mungkin Israel udah ditinggalkan melalui keturunan Ismail. Jadi kalau Adirion mengatakan, coba, dari Ismail kan tidak ada nabi-nabi. Iya, nunggu antri dulu, kan Nabi Israel belum selesai. Coba setelah Nabi Israel itu sudah selesai, maka 600 atau 500 tahun kemudian, udah, setelah ditinggalkan bangsa yang dulunya rendah, ditinggikan. Kapan? Setelah Nabi Muhammad dari Ismail itu. Ya, terus tadi, Allah Ismail mana tahta, kata Ginca ya. Ya, kalau dalam Al-Quran, ya dijelaskan itu. Am takuluna. Nah, di sini ini. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Ini Allah Ismail ini. Ketika adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Oh, udah cetolan ini ya. Terus, milah Ibrahim itu, kenapa tidak usah nyebut-nyebut apa? Selain apakah Nuh itu, tidak usah milah Ibrahim di situ, karena ketetapan ini kepada Kejadian 17:9, Ibrahim dan keturunannya. Sehingga karena Nabi Muhammad keturunan Ibrahim, maka milah Ibrahim. Kenapa kok milah Ibrahim tidak menyebut Nuh? Karena memang dalam Kejadian 17 Allah mewajibkan kepada Ibrahim dan keturunannya. Ismail keturunannya juga, cocok kan? Nah, yang terlahir apa ya? Sudah ya. Jadi itu saja ya. Silakan Bang Ginting. Ya, oke. Gini ya, apa namanya? Tadi kan dibilang itu kan kata itu kalau itu adalah perjanjian kakal, itu dalam Greeknya itu aionio gitu kan. Nah, kalau kata yang digunakan sebagai keturunan itu kata spermatos sana. Kata spermatos ini itu bukan merujuk kepada apa namanya tuh, bukan cuma merujuk kepada tuh anak gitu, tapi itu kepada semua tuh yang berasal dari, jadi tuh bukan artinya tuh apa Ishak terus apa Yakub, terus Yakub punya anak siapa terus sampai habis gitu kan, misalkan sampai Isa gitu kan, nggak seperti itu. Jadi itu semua tuh yang apa yang mengikuti dari perjanjian ini. Perjanjian itu kan ada 5 ya, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud, dan kepada Isa gitu, atau Yesus gitu. Perjanjian ini tuh tetap di apa, walaupun misalkan di Musa dan Daud tuh nggak disebutkan, itu tetap diikuti, jadi nggak perlu lagi tuh ditelusur lagi, dan itu tetap berlaku kekal aionio. Nah, kalau itu mau diputus gitu kan ya, berarti itu sama juga tuh dengan mengingkari
ketetapan dari Tuhan. Baik, Nah, oke. terima kasih. Terima kasih untuk pihak Muslim atas jawaban yang diberikan kepada pihak Kristen. Kita sekarang memberikan waktu 5 menit ya kepada pihak Kristen untuk merespon jawaban dari pihak Muslim. Oke, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Ya, aku Silakan. dulu ya, Leon ya. Ya, good ya, bagus ya. Jadi begini, tadi pertanyaan kita masih belum dijawab satu kayaknya ya. Jadi di mana tanda perjanjian itu terkait sunat di Quran? Aku lihat masih belum kalian tampil. Coba nanti ya kalian tampilkan itu ya. Pengen kita bahas itu. Apa arti itu gitu? Sunat itu apa sih artinya? Ya, tadi sore kami bahas nih. Ting, kalau cowok itu disunat supaya bersih loh, supaya suci, supaya nggak ada kotoran tuh di anunya. Aku jadi bertanya nih, kan begitu? Artinya sebelum Ibrahim, nabi-nabi kalian itu Adam, ya, Nuh, ya, itu berarti kotor dong dia pada saat ibadah. Kan begitu pertanyaannya kan? Berarti dia kotor dong. Kalau landasan clear kesucian itu ada putih-putih loh di anunya. Ngeri kawan kalau begini kawan. Apakah Allah berubah pikiran nih? Makanya dia bilang, oh setelah kuti rimang-rimang ya, setelah kutimang-timang ini, oh ternyata nabi sebelumnya itu najis loh ini. Oh nggak bagus loh ini. Ternyata di dalam itunya itu ada putih-putihnya. Ya udah deh, aku buat aja peraturan sunat kan gitu. Apakah begitu kawan? Gitu. Jadi lucunya Adam tuh sebenarnya disunat enggak sih kan itu pertanyaannya. Kalau Juma tadi bilang ya udah itu milah sunat itu Ibrahim aja. Artinya Juma dengan tegas bilang dia berbeda pandangan dengan teman dari sore. Artinya Juma tegas bilang Nuh dan yang sebelumnya bayi Adam itu nggak disunat. Ya itu pil pahit kalian. Artinya ya selama hidupnya dia hidup dengan kenajisan dibawanya itu pada saat dia ibadah kawan kan gitu. Iya kan? Ini menarik loh ini. Berarti kotorannya itu masih ada itu pada saat ibadah. Silakan lanjut Rio. Iya, jadi oke lah, Nuh berarti nggak sunat ya. Oke, artinya makna sunat itu mengenai tentang kesucian itu hancur lebur. Karena memang sunat itu iya, ada zaman terpatahkan. Abraham. Betul. Gitu. Udah hancur lebur. Tapi kalau kami kan jelas gitu kan. Sunat itu tentang tanda perjanjian di mana dari keturunan Abraham itu keturunannya akan menjadi berkat segala bangsa. Nah, itu merujuk kepada Mesias. Makanya apa perjanjian yang kepada Daud itu kan anak keturunan dia. Daud itu akan menjadi raja segala kerajaannya itu kekal kan. Itulah anak Daud. Makanya di dalam Matius 1 ayat 1 Yesus itu disebut Mesias. Dia membuktikan kalau dia itu anak Abraham, anak Daud. Ini karena apa kaitannya? Sama Mesias. Dari keturunan itulah menjanjikan. Karena kenapa mesti di penis, bukan di hidung? Karena dari penis inilah sumber terjadi keturunan. Itu maknanya bang abang-abangku. Nah sekarang kalau kalian menunjukkan sunat itu makna kesucian, itu nggak bisa terjawab kalau di sebelum Nuh. Betul. Putus semua. Akhirnya kalian harus berhayal. Di zaman Adam pun sudah sunat. Itu ada loh. Usaha untuk seperti itu ada loh di kalangan ulama. Kalau dari zaman Adam pun sudah sunat. Ada yang kayak begitu. Tapi itu rupanya diambil dari mana? Dari dongeng Yahudi. Namanya tuh apa namanya? The Legend of Jew. Itu diambil sama ulama tersebut terkait. Sekarang ya gitu aja sih mungkin tanggapanku. Apa makna sunat itu jadinya, Pak? Itu dulu, jelaskan dulu kenapa mesti di situ. Iya, mereka belum jawab itu. Betul, mereka belum jawab itu. Ya, mungkin Giga. Masih ada waktu nggak, Lona? Banyak. Masih, silakan 1 menit 16 detik. Oh ya, oke, good. Jadi gini ya, aku resume ya. Jadi aku ulangin ya. Tadi Juma teman-teman semua di netizen, ya ini berbeda dengan teman-temannya tadi sore. Perhatiin. Teman-temannya tadi sore bilang Nuh itu yang sebelum Ibrahim disunat. Perhatiin ya. Juma dengan tegas hari ini, malam ini jam 22.01 mengatakan ya sunat itu ikut milah Ibrahim. Artinya Ibrahim dan seterusnya lah yang sunat. Yang sebelumnya tidak. Terimalah itu sebagai kebenaran. Artinya nabi-nabi sebelumnya najis kawan pada saat ibadah. Itu dia, makasih. Oke, saya pause dulu. Saya mohon waktunya di pause dulu. Oke, Akhi Al, saya mohon waktunya di pause dulu.
Oke, saya mau memperingatkan kembali kepada saudara kekristenan, mohon tidak framing ya. Anda barusan sudah membenturkan pendapat para muslim. Jadi mohon untuk tidak framing juga. Sekali lagi, kita di sini salah satu rule-nya adalah tidak melakukan framing. Oke? Baik, silakan waktunya dilanjutkan 32 detik. Silakan. Ya, udah dari aku cukup. Lagi lanjut lagi, Cak. Lagi gak? Udah belum? Nggak, belum nyampe deh. Dia tadi izin. Oh, belum nyampe dia. Oh ya udah. Aku pikir cukup deh, kasih tunjuk aja Ustadz Tata sama Zuma ya, kita damai ya. Coba kasih tunjuk aja dasar sunat itu di kalian pada saat Ibrahim itu apa sih sebenarnya? Coba bawa ayat kalian, nanti kita bahas itu deh. Aku tertarik. Ya walaupun tadi sudah tegas kau bilang ya Zuma, sunat itu ngikut milad Ibrahim ya, artinya sebelum-sebelumnya nggak ada sunat itu. Itu sudah tegas. Terima kasih Juma 86 adik. Baik, waktunya habis 86 bro. Baik, sekarang kesempatan pihak muslim ya untuk memberikan respon tanggapan terutama pertanyaan kekristenan yang bertanya dasar sunat di dalam Al-Quran. Silahkan untuk 5 menitnya dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Oke, Al-Quran sudah jelas mengurai yang tadi ya, data yang tentang sunat. Nah, syariat itu adalah aturan hukum-hukum yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim. Syariatnya tidak ada kepada Nabi kepada Nabi Nuh tentang sunat. Di mana datanya? Ada perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk bersunat. Tunjuk data kepada kita gitu. Yang diterangkan oleh Allah tentang syariat hukum yang diterangkan kepada Nabi Nuh itu Anda boleh baca dalam surah Nuh ayat 1 sampai ayat 28. Silakan Anda buka di situ. Ada nggak perintah sunatnya? Nggak ada. Syariat sunat itu datangnya, hukum sunat itu wajibnya dimulai pada masa Nabi Ibrahim. Itu yang diterangkan kepada kami di Al-Quran. Entah kalau ada di kitab Anda. Lalu kemudian tentang sunat di dalam perjanjian Allah kepada nabi-nabi, syariatnya bukan karena najis, tapi karena perjanjian, perintah. Di Islamlah kemudian terurai segala aspek keilmuan itu muncul kemudian. Apa hikmah di balik perintah sunat itu? Bukan berarti orang yang tidak disunat, dalam hal ini nabi-nabi yang tidak disunat menurut pemahaman saudara, itu kemudian mereka itu najis. Tidak, karena kenapa? Menurut pemahaman kami, nabi-nabi itu adalah nabi-nabi yang suci di hadapan Allah. Sementara perintah sunatnya datangnya dari Allah, bukan dibuat-buat oleh manusia. Ya, jadi kalau Anda mengatakan yang tidak bersunat itu najis, kaca dong, ada kaca kan di rumah. Berarti Anda mengatakan diri kalian itu adalah orang najis. Anda menggauli istri Anda dalam keadaan najis, anak Anda dilahirkan dalam keadaan najis. Berarti kalian adalah keturunan titik-titik. Jawab aja sendiri. Silakan sahabat yang lain. Oke, saya melanjutkan ya. Jadi gini, saya kalau debat itu kunci-kunci sudah ada di atas gitu. Sehingga kalau ditanyakan itu enak ya. Jadi mana dasarnya? Gini loh ya, berangkatnya hitan itu ketetapan Allah untuk Ibrahim dan keturunannya. Sehingga dasar dalam Al-Quran wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Robnya dengan beberapa kalimat. Apa kalimat itu? Perintah dan larangan. Berarti di sini ada perintah. Apa perintahnya? Di Kejadian itu 7, 9 sampai 14 itu. Ketetapan kewajiban bagi Ibrahim dan keturunannya. Sehingga di sini dikalimatin perintah. Ini dasarnya. Masalah nanti itu makanya fitrah ada 5 itu sudah rata-rata 5 ini kebersihan. Motong kuku, hitan, ya, bulu ketiak itu harus bersih. Memang arahnya kebersihan. Loh, bagaimana tata dengan nabi-nabi sebelumnya? Apakah mereka kotor? Ini bukan masalah kotor bersihnya, tapi ada nggak perintah? Ada nggak larangan gitu tuh? Kan enggak kan? Sehingga kita itu berpatokan kepada dalil. Islam milah Ibrahim ada perintah kepada Abraham dan keturunannya. Nabi Muhammad keturunan Ismail kan cocok udah. Jadi jangan membawa nabi-nabi yang lain, terserah kan nabi-nabi yang lain ada nggak perintah kita itu? Nggak ada. Adanya di mana? Di Ibrahim. Ya udah, bi kalimatin ini dalilnya udah. Kami melakukan perintah. Perintahnya Nabi Muhammad keturunan Ismail.
Ismail keturunannya Ibrahim. Ibrahim mempunyai kewajiban sunat dan keturunannya. Cocok udah. Yang hancur itu pagan yang nggak sunat itu loh. Semuanya, pokoknya nggak sunat itu pagan udah. Gitu ya. Silakan, Bang King Ping. Oke, ini ya. Ini kan awal itu dari ini ya, dari apa namanya? Ini ya. Ini saya buat teksnya, jadi ya. Sini itu ada kata, bentar, tadi ya. Ini, ya. Diakene, mu, pros, auton, es, dia, as. Nah, ikut asnya. Kai itu sini, spermaton, auton, met, auton. Jadi yang kata yang dipakai sini tuh ini, spermaton ini, bukan ini loh. Kata yang dipakai itu ini artinya biji ya, biji ya artinya, atau benih lah gitu. Sedangkan kalau mau yang di apa, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kan kata yang dipakai itu adalah descendants, mana ya sini? Di sini, oke, descendants ya. Itu descendants itu artinya ini tuh, apa gonoi gitu. Tapi kata yang dipakai itu adalah benih gitu. Jadi apakah itu manusia itu mau disamakan dengan tumbuhan? Kan enggak gitu. Jadi ini sebenarnya bukan merujuk kepada keturunan secara genealogi, tapi yang mengikuti dari ketetapan itu. Makanya kan ada 5 perjanjian itu, dan yang terakhir bagi apa? Sebentar. Mohon maaf. Iya, saudaraku. Mohon maaf sekali waktu kita habis ya. Jadi ini selesai ya. Untuk baru saja Islam merespon jawaban, menanggapi respon dari pihak Kristen. Baik, kita akan segera memasuki sesi berikutnya, yaitu kesempatan untuk Islam bertanya untuk round kedua. Tapi sebelum kita masuki ke sana, saya mohon izin kembali untuk iklan-iklan. Baik, ikhwan filah semua, saudara muslimku yang ada dimanapun di Menara Siar, diskusi kita malam ini 3 on 3 yang mempertemukan debater Muslim Gurunda Zuma, Ustadz Tahta dan Brother Kingpin berhadapan langsung dengan Brother Ginca, Brother Aderion dan Brother Gikacat, disiarkan secara langsung dari Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia, dan disiarkan secara langsung di beberapa menara siar, yaitu Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Hidayah Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Josel Official, Tahta Channel, Bang Kismet, BMB, Ersajo Channel, dan Tristan Muslim Corner. Baik, kita langsung saja memasuki sesi kedua. Kesempatan ini adalah kesempatan untuk Muslim bertanya kembali selama 3 menit. Jadi sekali lagi, pertanyaan maksimal adalah 2. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Oke, baik. Kembali ke pertanyaan saya yang awal tadi ya. Kebanggaan Anda gitu loh. Yang mengkhawatirkan dan membuat bulu kudus saya merinding sekarang adalah ketika Anda menjagokan Ishak, tetapi ternyata keturunannya adalah keturunan pesina. Ya, ini yang ingin saya minta jawaban dari teman-teman. Salomo anak Daud yang kemudian dilahirkan di luar nikah. Tolong bantai ini. 2 Samuel 2 ya, nomor 1 sampai nomor 27, Anda boleh melihat bagaimana proses kejadiannya. Ibu Salomo yang adalah Bathsheba itu melakukan sesuatu yang sifatnya sundal, kemudian melahirkan anak, turun ke bawah. Datanglah Yesus yang kalian sembah. Pertanyaan saya, apa keistimewaannya anak perjanjian yang Anda gembirkan itu? Kalau ternyata ditorehkan di dalam kitab Anda keturunannya yang duduk di atas tahta Daud adalah anak pesundal alias pesina. Jelaskan kepada kita supaya kita tahu apa istimewanya sih. Silakan. Hancur. Silakan yang lain. Saya kan aja Bang Yuda aja lah. Silakan Bang Yuda. Ya, kalau kita tahu ya itu sampai sekarang pun Yahudi itu masih mempraktekkan tuh hitan ya gitu kan. Terus ada sebagian Kristen yang juga masih mempertahankan itu. Nah, jadi simpel aja. Kenapa dari kekristenan itu ada yang menjadikan itu tidak wajib? Terima kasih. Baik, masih bisa dielaborasi 1 menit 13 detik, silahkan. Biar Bang Juma aja memperkuat Bang Juma. Jadi gini loh,
Anda mengatakan Yesus itu manusia yang paling suci. Faktanya dia berasal dari pesina. Data dari dalam kitab Anda. Saatnya Anda membuka otak kalian, otak Anda semua. Saya jadi merinding loh. Membaca kitab kalian ini merinding saya. Bulu kudus saya itu berdiri gitu loh. Ya, selain Daud itu bersinar diceritakan, Salomo anak Daud ini juga ternyata nikah dengan Maria, ibu kandung Yesus itu diceritakan di kitab Anda. Si Yusuf ini diceritakan di dalam Matius 1 nomor 18-20. Ternyata dia hamil pada saat dia bertunangan dengan Maria. Kok yang kayak gini-gini Anda banggakan gitu loh? Oh, dia ada anak perjanjian. Terus apa manfaatnya anak perjanjian itu? Oh, ternyata manfaatnya ini keturunannya. Legalisasi persinahan dan persundalan kemudian melahirkan satu konsep anak sina menjadi Tuhan. Maaf, itu yang ada dalam kitab Anda. Saya merinding loh baca ini kitab. Silakan Anda jawab itu. Luruskan kalau salah atau lakukan revisi terhadap kitab kalian. Silakan. Baik, tepat sekali waktunya habis. Luar biasa pemanfaatan waktunya. Terima kasih untuk pihak Muslim. Sekarang langsung saja 6 menit kami berikan kepada pihak Kristen untuk memberikan jawaban. Silakan. Ya. Siapa duluan? Aku duluan ya. Aku duluan aja dulu sebentar ya biar cepat ya, Kak. Silakan. Nah, ini kan ketika Anda menjagokan Ishak kan intinya kan Ishak itu yang keturunannya juga ada yang rese yang negatif kan gitu kan ya. Loh gini Bang, ini kan bukan tentang keistimewaan, tetapi memang keturunan Ishak lah yang dijanjikan sebelum adanya Ismail. Memangnya keturunan Ismail bagaimana? Bang bilang kalau memang baginda Muhammad itu dari keturunan Ismail, oke, kita anggap. Terus memang keturunan Ismail gimana? Lurus semua. Bahkan menurut Ustadz Firanda, ini saya ngambil, ini bukan pernyataan saya ya, tolong ya diperhatiin. Bahkan menurut Ustadz Firanda pun bapak dan ibu dari baginda Muhammad masuk ke dalam neraka. Itu turunan langsung ke atas tuh. Turunan langsung di atas. Ini saya bisa nunjukin video, ini bukan perkataan saya. Ini bukan pernyataan saya, ingat. Nah, itu gimana, Bang? Apa mau saya mengambil seperti itu? Hal seperti itu? Kan enggak. Tentu enggak dong. Kalau Abang mau nanti minta videonya biar supaya saya nggak dikira fitnah, saya bisa kasih videonya. Ya itu aja mungkin dari saya. Teman-teman. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Dari tadi saya dengar itu kemegahan akan bersunat. Pak, saya kasih tahu ya. Saya yakin Ustadz Suma, Ustadz Tata, dan Kimpin di sini sunat pada saat pakai celana merah di depan mantri sunat. Paulus itu disunat 8 hari di Bait Allah, dan dia bilang apa? Ini bukan hal yang bermegah-megah, bukan sesuatu hal yang dimegah-megahkan. Ini yang dulu aku anggap sebagai keuntungan, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Kenapa? Hakikatnya itu sudah datang. Janji Abraham itu sudah datang. Itu bukan untuk metere, itu bukan untuk hal yang kita megah-megahkan. Nah, saya lanjut lagi nih Pak. Saya sunat, terus kenapa? Anda mau apa sama saya? Apakah Anda mau bermegah-megah dengan saya karena tidak sunat? Saya sunat. Anda mau cek setiap titik orang Kristen. Karena itu saya bilang, setiap orang Kristen itu sudah bersunat sejak lahir. Seperti Rasulullah, itu joke. Tapi Anda mau cek satu-satu. Itu buat hal untuk Anda berbangga-bangga. Karena itu saya bilang, Islam pemahamannya terlalu didasar. Kalian itu masih di syariat melakukan tapi nggak tahu kenapa. Nah itu, silakan lanjutkan Pak Ginca. Ya, bagus ya yang dari Giga tadi ya. Jadi mereka ini ya, teman-teman netizen, kalian perhatiin ya. Kalian itu melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang dilihat orang di permukaan. Itu sebenarnya kalian. Ya, kalau Allah kami berbeda kawan. Allah kami itu menelisik hatimu. Karena hatimu itu nggak pernah bohong. Tapi barang-barang di permukaanmu itu bisa bohong kawan. Ya, karena kadang ada orang siang-siang dia nutup kepala segala macam, malamnya buka juga akan begitu, jualan juga. Tertarik tadi yang sama Juma ya. Loh, ini kan nabi-nabi banyak juga yang menyelesaikan semacam. Iya Juma, itu fakta, gak apa-apa. Tapi perhatiin ya, pada saat Maria mengandung dari Roh Kudus, dia dikuduskan. Dia suci. Nanti baca Matius 12 ayat 46 sampai 50 Juma. Ya, aku baca ayat terakhir ya. Sebab siapapun, ini kata Yesus ya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki,
dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi kalimat ini dia katakan pada saat muridnya tanya, ya siapakah ibuku, ya siapa saudara-saudaraku. Nah itu, ya jadi kekudusannya ada di situ Juma. Ya, itu mungkin dari kami. Masih ada waktu apa Lona? Masih. Oke, masih 2 menit 3 detik, silakan Bro. Iya Mbak Lona itu ini ya. kami posisi menjawab ya. Iya menjawab kita. Menjawab. Oh iya oke. Itu Mbak Lona ya, Mbak Lona dan semuanya. Itu saya lampirin link video di mana Ustadz Firanda menyatakan dengan dalil-dalilnya yang lengkap bahwa orang tua baginda Muhammad itu masuk neraka. Itu jadi itu bukan kesimpulan saya. Itu kalau mau. Jadi bagaimana dengan itu? Bagaimana saya buat perhitungan seperti itu juga, Bang Juma? Kan hancur itu keturunan di atas langsung loh. Itu silakan. Baik, masih ada waktu 1 menit 22 detik, silakan dielaborasi. Ayo. Jadi begini, kalau Ustadz Suma itu masih mau bawa-bawa Paulus, mau ini, saya rasa tidak level lah. Karena Paulus itu dididik untuk menjadi pemimpin Farisi, langsung dibawa didikan Gamaliel. Sunatnya di bait Allah 8 hari, itu pun dia tidak bermegah diri karena itu. Jadi teman-teman muslim, tolong untuk sadar-sadar diri. Lagi pula gini, tadi katanya keturunan dari Abraham. Saya mau tanya, emang Ustadz Tata punya keturunan dari Abraham dari mana? Ada gitu silsilahnya langsung ke Abraham? Mana? Dari suku apa Anda? Ya kan, kalau dari Israel itu dari suku apa? Anda suku apa? Terus mungkin itu saja sih. Jadi tidak usah lah. Itu pun akan Anda dapatkan dari Alkitab kami. Yang di Al-Quran kan nggak ada ditulis seperti itu. Milah Ibrahim itu sunat itu kan tafsiran sebenarnya. Tidak ada tulisan letterlek seperti itu. Begitu. Silakan Bro Rion, maaf kalau ambil waktunya kebanyakan, dan Bro. Udah itu aja. Kurasa kalau 16 detik, silakan. Iya, kurasa kalau misalnya tolak ukurnya seperti Bang Zuma itu, ya saya juga bisa menggunakan ini juga. Ya di atasnya pun baginda Muhammad juga dipastikan neraka. Dan itu bukan saya ngomong gitu loh. Tapi kan tadi kan jawaban saya, karena memang Ishak ini yang dijanjikan dulu. Oke, waktunya habis. Terima kasih Bro, waktunya habis, mohon maaf. Baik, saya memohon kepada semua pihak ya, untuk kita tidak melebar topiknya, kita tetap pada fokus pada topik sunat. Tetapi karena tadi ada paralelisme seperti itu, kami mohon kepada terutama kepada pihak Islam untuk menjawab tadi sedikit syubhat dari Bro Aderion ya, yang membawa Ustadz Firanda. Kami mohon diluruskan ya para gurunda kami di Muslim, dan tapi cukup sampai di situ, kita tidak melebar ke sana lagi. Baik, kita fokus ke topik sunat. Oke, terima kasih. 5 menit kepada pihak Islam untuk memberikan respon. Silahkan. Iya, jadi sudah harus pahami yang diterangkan itu adalah tentang kedua orang tua baginda Rasul Muhammad SAW itu ada hukum tidak datang ke mereka? Ada syariat nggak kepada mereka? Atau mereka hidup di zaman fatrah, zaman di mana tidak ada nabi datang kepada mereka, tidak ada rasul datang kepada mereka, tidak ada kitab suci yang datang kepada mereka. Lalu mereka mau dihakimi dengan apa? Kamu masuk neraka, kenapa? Ya kamu nggak menyembah aku. Mana perintahmu yang datang kepada aku ya Allah? Nggak ada. Ya ngapain aku dimasukkan ke dalam neraka? Hadits itu untuk menghibur sahabat-sahabat yang bertanya kepada dirinya. Gitu loh. Musim itu adalah kaum patra. Kaum yang tidak ada datang pada mereka nabi ataupun rasul ataupun kitab suci. Berbeda dengan Yesus. Katanya umat pilihan, Anda bangga Ishak. Dia anak tunggal, anak pilihan. Keturunannya, bahkan saking hebatnya keturunannya kelak akan menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi dengan cara mati di atas tiang salib. Akan tetapi, lagi-lagi saya merinding nih, gimana nih kawan-kawan? Akan tetapi ternyata dia berasal dari keturunan, waduh, gak enak saya bilang, ini yang harus kalian bantah. Kalau mengenai sunat itu syariat, kenapa kemudian syariatnya datang kepada Abraham, lalu kemudian datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW?
Anda harus perhatikan, kalau kepada Abraham dikhususkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian 34:22, itu orang asing yang hidup di tengah-tengah Yerusalem wajib hukumnya sunat. Orang asing loh. Nah, sedangkan syariatnya kepada baginda Rasul Muhammad bukan kepada keturunan Ismail saja, tapi kepada seluruh umat manusia. Dan kami manusia, berarti perintah sunatnya itu wajib hukumnya kepada kami juga, orang Indonesia ini. Gitu loh, bros. Jadi nanti yang Anda harus pahami, harus luruskan, kenapa Tuhan kalian itu berasal dari keturunan kayak begitu. Merinding lagi saya. Silakan Dina Tata dan Bang Fei. Oke, jadi gini ya. Tadi saya akan menjelaskan tentang Bang Giga. Apakah kamu keturunan Ibrahim tahta kau sunat? Gini, ketika Nabi Ibrahim itu punya ketetapan sunat untuk keturunannya, maksudnya keturunan di situ kan nanti nabi-nabi. Ketika Nabi itu disunat, maka memerintahkan kepada umatnya. Apakah sunat itu orang Israel itu sunat semua? Iya. Apakah keturunannya Abraham semua? Tidak. Nah, sama dengan saya. Nabi Muhammad keturunan Ibrahim. Punya kewajiban milah Ibrahim, yaitu sunat. Nah, otomatis dia memerintahkan umatnya. Gitu yang benar itu. Tuh, masalah Firanda itu gampang. Banyak dalilnya. Tapi saya pakai dalil saya satu aja. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan mengadab, tidak akan menghukum apapun hatta nab'atsa rasula, sehingga dia mengutus nabi dulu. Baru nabi ini diutus, ada perintah, ada larangan. Siapa yang tidak percaya kafir. Terus orang tuanya nabi itu lahir ketika Nabi Muhammad diutus apa enggak? Enggak, Tata. Berarti fatrah. Kalau fatrah gimana? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Bebas. Makanya bayi pun yang lahir suci. Itu keadilan Allah. Mana mungkin Allah mau ngadab orang. Kamu kok udah menyembah saya? Loh, kan saya Tarsan ya Allah. Saya tidak tahu kalau kamu Tuhan. Wah, kan tidak mungkin kan? Sehingga itu fatrah kayak gitu itu. Allah hanya akan menghukum kepada orang yang ketika Allah mengutus utusan, memberi perintah larangan, tidak dijalankan. Ini yang dihukum. Nah, sehingga gampang kalau jawaban kayak gitu, banyak dalilnya. Oke, silakan Bang Yuda. Ya, ini ya, taruhlah itu misalkan waktu di zaman Abraham itu bukan potong kulup, tapi misalkan suruh bikin rambut mohak gitu. Intinya itu kan bukan itunya, tapi kan ketaatan gitu. Bukti kalau kita itu adalah hamba gitu kan. Nah, ini yang dilakukan oleh umat-umat yang mengingkari ini, ketaatan ini, itu bisa jadi tuh ya seperti yang Cak Kakak bilang gitu, bahwa mereka tuh sebenarnya itu di depannya itu pura-pura itu mengaku beriman, tetapi di belakangnya itu padahal tahu sendirilah gitu. Tapi tetap ya gitu. Pertanyaan saya tadi itu cuman kenapa tuh ada yang sunat dan ada yang tidak sunat dari golongan kekristenan. Terima kasih. Baik, masih ada 20 detik, silakan. Larion, nanti aku dulu ya Larion ya. Cukup. Apa Bro Giga Silakan ya? dari pihak Muslim. Sebentar, ini masih waktu pihak Muslim. Silakan dimanfaatkan. Ya, tolong fokus kepada pertanyaan saya nanti. Iya. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang sangat menarik dan juga seru dan menghebohkan. Kenapa menghebohkan? Karena di awal-awal saja si Ustadz Nandar dan Ustadz Cuma ini mereka sudah mengungkapkan suatu narasi liar. Videonya kita boleh simak apa yang ada dibahas dan kaitannya dibicarakan dengan oleh Polisi kekristenan. Kristen di video tadi. Mereka membahas tentang banyak poin sebenarnya. Mereka membahas tentang hukum sunat di dalam perjanjian lama, dan juga mereka membahas tentang siapa Yesus Kristus, dan kita sudah dengarkan narasi-narasi yang dibangun oleh Juma terhadap Kristen dan Yesus sendiri. Bahkan kita sudah dengar Juma sempat berkata bahwa Yesus dari keturunan jin. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang disampaikan sebenarnya hanya berdasarkan opini, bukan fakta, saudara dalam Tuhan. Ya, karena kalau kita kembali kepada Alkitab, kita kembali belajar dari fakta kebenaran Alkitab, maka Yesus bukan dari keturunan seperti yang disampaikan oleh Juma. Ya, kita tahu bahwa Yesus adalah ilham daripada Roh Kudus kepada Maria. Bahkan Yesus lahir tanpa ayah, ya, bukan hasil darah daging antara suami dengan istri. Dan saudara dalam Tuhan, ya, tentu tuduhan-tuduhan liar daripada Juma ya terpatahkan dengan jawaban-jawaban apologet Kristen di video tadi,
ya, dengan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, ya, sangat memberkati dan tentunya ya menguatkan iman kita sebagai orang Kristen. Saudaraku dalam Tuhan, berbicara tentang sunat di dalam perjanjian lama, memang sunat merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dalam perjanjian lama, ya, dan merupakan kewajiban bagi bangsa Israel untuk melakukan hal itu, ya, sebelum Yesus datang ke dunia ini. Ya, itu bagian daripada aturan Tuhan kepada bangsa Israel yang harus ditaati oleh bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Tetapi saudara dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini menggenapi tuntutan hukum Taurat dan menggenapi tuntutan hukum perjanjian lama. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, banyak hal yang dilakukan dalam perjanjian lama tidak harus dilakukan dalam perjanjian baru. Karena kenapa? Yesus telah menggenapi banyak poin, ya, termasuk tentang hukum sunat. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa yang terpenting bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat secara rohaniah, artinya sunat hati yang senantiasa bersih di hadapan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, Juma berusaha menyampaikan bahwa Kristen tidak mengikuti tuntutan hukum Taurat, ya, karena alasannya Kristen tidak disunat. Sebenarnya itu hanya berdasarkan opininya dia, ya, bukan berdasarkan fakta kebenaran Alkitab. Dan kita tahu bahwa Juma tidak mengerti Alkitab, ya. Juma tidak punya pemahaman yang baik. Juma tidak punya pemahaman yang benar tentang Alkitab, gitu loh, ya. Salah satunya tentang hukum sunat, ya. Yesus telah menjadi penggenapan daripada hukum Taurat atau hukum Musa, ya, sehingga beberapa hal tidak lagi berlaku bagi umat Kristen, ya, walaupun secara medis, ya, sunat itu baik untuk kesehatan, tetapi kalau berhubungan dengan iman kekristenan sebenarnya tidak lagi hubungannya dengan iman kekristenan. Kalaupun disunat silahkan, kalau tidak ya tidak menjadi persoalan juga sebenarnya, ya. Bukan berarti kita melanggar aturan firman Tuhan, gitu loh, bukan. Tetapi karena Yesus telah menggenapi hukum-hukum semacam itu, ya, kita tahu bahwa sunat merupakan tanda perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, bahwa bangsa Israel ini menjadi umat pilihan Tuhan, ya. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus telah memberikan dirinya untuk menggenapi seluruh tuntunan hukum Taurat, sehingga orang yang percaya kepada Yesus adalah bagian daripada umat pilihan Tuhan, ya, umat pilihan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan. Jadi konsep keselamatan di dalam perjanjian baru terletak kepada Yesus Kristus. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia pasti diselamatkan, ya. Nah, hal-hal semacam ini tentu tidak dipahami oleh Juma, dan luar biasanya penjelasan apologi Kristen di video tadi sangat-sangat luar biasa sekali, ya, memberi kita pengertian baru, memberi kita pemahaman baru, dan juga jawaban-jawaban apologi Kristen di video tadi mematahkan argumentasi daripada Juma, ya, mematahkan tuduhan liar daripada Juma terhadap Alkitab, terhadap kekristenan. Itu yang kita syukuri, di mana Tuhan memakai hambanya apologi Kristen video tadi untuk memberikan pencerahan, untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Juma, sehingga kebenaran Alkitab tetap dinyatakan, kebenaran Alkitab menjadi nyata dan menjadi yang utama di atas segala sesuatu, ya. Kalaupun kemudian banyak tuduhan-tuduhan yang tidak tepat terhadap kekristenan, bahkan mereka mengutip beberapa ayat Alkitab untuk mendukung argumentasinya, tetapi puji nama Tuhan, Tuhan punya cara sendiri untuk menerangkan hal itu, untuk mematahkan hal itu, dan juga untuk menyatakan kebenaran Alkitab
terhadap orang-orang yang tidak percaya, bahkan yang memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab itu sendiri. Itu yang perlu kita syukuri. Dan saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Nah, saudara Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.